Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 30 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 1-8. Kita diingatkan bahwa jika jiwa kita sembuh, maka tubuh jasmani kita pun akan turut sembuh. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu merasa kasihan dengan orang yang sangat membutuhkan belas kasihan, secara khusus kepada mereka yang sakit. Walaupun Engkau ditantang, namun Engkau tetap menjalankan apa yang menurut Engkau benar dan menyelamatkan. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kekuatan dan keberanian, agar di saat kami ditantang dalam mempromosikan keadilan dan kebenaran, kami tetap berani dan maju menjalankannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah, di saat jiwa sembuh, maka badan pun sembuh. Injil hari ini mengisahkan penyembuhan seorang lumpuh. Yesus ditantang oleh ahli Taurat. Sewaktu Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pernyataan Yesus ini dianggap oleh ahli Taurat sebagai penghujatan akan Allah. Menanggapi reaksi negatif dari ahli Taurat itu, Yesus memperkenalkan dirinya supaya mereka sadar bahwa Dia punya kuasa untuk mengampuni dosa manusia. Katanya, "Supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Sebagai Tuhan, Yesus tahu bahwa penyebab kelumpuhan orang sakit ini adalah dosa. Karena itu, Yesus langsung menyembuhkan akar kelumpuhannya. Sudah akarnya disembuhkan, maka proses penyembuhan fisik pun berjalan lancar. Kalau kita amati perbuatan Yesus dalam menyembuhkan orang lumpuh itu, pendekatannya sangat berbeda dengan pendekatan manusia.
khususnya pendekatan para medis. Pendekatan para medis biasanya memulai dengan diagnosa, kemudian melakukan tindakan medis agar kesehatan pasien bisa dipulihkan. Yesus tidak melakukan diagnosis seturut prosedur medis. Ia tidak tanya sejarah dan proses sakit dari orang lumpuh ini. Tidak tanya sudah berapa lama sakitnya, juga tidak tanya umur dan obat yang sudah diminum oleh pasien ini. Yang dibuat Yesus adalah langsung mengampuni dosanya dan memberinya kesembuhan. Yesus yang adalah Tuhan tahu dengan pasti bahwa akar penderitaan orang lumpuh ini adalah dosa. Kita tidak tahu apa sesungguhnya dosa orang lumpuh ini. Apakah karena dia tidak mencintai dirinya? Apakah karena dia selalu utamakan kemauan dagingnya daripada kehendak Tuhan, seperti minum alkohol tanpa ukur, makan makanan berlemak tanpa karuan? Yang pasti bahwa Yesus Kristus tahu apa dosa orang lumpuh itu. Karena itu, sebagai Tuhan, Yesus langsung memberi pengampunan atas dosanya. Jiwa yang sehat akan membuka jalan yang lapang bagi kesembuhan jasmani. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dilakukan Yesus ini mengingatkan saya akan satu pengalaman nyata yang dialami oleh teman saya. Pada suatu hari terjadi salah paham antara teman saya dengan seorang teman. Kesalahpahaman itu membuatnya sakit. Ia diberi obat untuk memulihkan sakitnya, tetapi sakitnya tidak juga sembuh-sembuh. Tetapi sesudah menerima sakramen pengampunan dosa dan disusul dengan acara rekonsiliasi dengan temannya, maka ia pun kembali sehat. Dosa yang berhubungan dengan kehidupan jiwa bisa melumpuhkan tubuh. Satu peringatan yang sangat baik untuk kita, supaya secepatnya mengakui dosa dan mengadakan rekonsiliasi dengan sesama, agar jiwa kita kembali alami rasa damai. Penyembuhan jiwa atau luka batin itu bisa dijalankan lewat menerima sakramen pengakuan dan perdamaian langsung dengan pihak yang bersalah. Sekali luka jiwa atau luka batin sembuh, maka luka-luka lahiriah pun akan dengan gampang disembuhkan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menyadarkan kita akan dosa-dosa kita dan menggerakkan kita untuk mengakui dosa kepada Tuhan dan berdamai dengan sesama, agar dengan demikian kita pun boleh mengalami kesembuhan jiwa raga kita. Kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus orang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.